Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama dengan kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya, Yosi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Dan perbincangan kami kali ini tentang anak, investasi orang tua, bagian kedua. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu menyambung perbincangan kita di bagian pertama tentang boundaries, Pak. Ini sangat menarik. Batasan orang tua membesarkan anak, kapan harus melepaskan anak, itu seperti apa, Pak? Boleh dijelaskan dengan lebih gamblang. Jadi memang semangatnya kembali pada satu titik tumpu yang terutama sejak dini. Anak milik Tuhan. Anak bukan milik orang tua. Ya. Orang tua sebatas wakil Tuhan. Ya. Orang tua sebatas manajernya Tuhan untuk membesarkan anak tersebut menurut SOP-nya Tuhan, menurut standar arahan, kemauan, dan tujuannya Tuhan. Bahwa masing-masing anak yang Tuhan percayakan kepada kita orang tua harus diarahkan untuk mengenali anak itu Tuhan secara pribadi, sebagai Tuhan Juru Selamatnya, mengalami Tuhan secara pribadi, dan anak itu perlu didukung untuk mengenali panggilan khususnya yang dari Tuhan, dan anak itu berhasil untuk mengikuti dan mewujudkan kemauannya Tuhan. Kalau konsep dasar ini, kalau cara pandang ini sejak dini orang tua memegangnya, menghayati, menghidupinya, dan memeliharanya terus-menerus, maka orang tua tidak akan menganggap dan memperlakukan anak sebagai harta milik, sebagai miliknya, sebagai aset yang dimiliki dan dikuasai orang tua. Tapi ini adalah asetnya Tuhan dan dikembalikan kepada Tuhan. Jadi makanya sedari awal pun, sejalan dengan itu orang tua perlu membangun keberhargaan diri yang sehat. Aku berharga, aku eksis bukan karena apa dan bagaimana anakku. Ya. Aku berharga, aku eksis karena aku dikasihi Tuhan, aku intim dengan Tuhan, aku menikmati Tuhan dalam rasa aman dan keintiman dengan Tuhan, maka aku membebaskan anakku menjadi seperti maunya Tuhan. Ya, itu Pak. Jadi dari awal namanya batasan, menjaga jarak yang sehat orang tua dan anak itu sudah dari sikap hati, pengalaman hati, hidup batinnya dari orang tua yang menghayati relasi dengan Tuhan dan mengadopsi, mengambil pikiran-pikiran Tuhan tentang cara pandang Tuhan terhadap relasi orang tua dan anak. Termasuk dalam relasi suami dan istri. Suami tidak benar memperlakukan istri sebagai aset, sebagai harta milik. Sebaliknya istri pun tidak berhak menganggap suami sebagai Tuhan atas hidupnya. Protektor, pelindung, penjamin hidupnya. Tidak sehat. Pelindung yang sejati, rasa aman sejati hanya di dalam Tuhan. Ada batasan yang sehat antara suami dengan istri. Istriku jungkir balik seperti apa bukan berarti merebut rasa amanku yang sejati di dalam Tuhan. Suamiku mengalami jatuh bangun bukan berarti membuat hidupku akan juga jatuh bangun seperti itu. Penopang hidupku yang terutama adalah Tuhan. Dan justru dalam pengalaman rasa aman dengan Tuhan, aku mendukung suamiku, aku mendukung istriku. Nah, itu prinsip yang sama terhadap relasi orang tua dengan anak. Iya, benar Pak. Kalau secara praktis Pak, hal-hal apa yang harus orang tua belajar lepaskan pada usia berapa pada pola asuh kepada anak? Maka dalam hal ini, secara prinsip ketika anak lulus SMA, ketika anak lulus sekolah menengah atas, umur 18 tahun, 20 tahun, izinkan anak untuk meninggalkan orang tua secara psikologis terutama. Apalagi secara fisik, ya. Yang kos di luar kota, ya, gitu bekerja ya. di luar kota, izinkan. Bahkan sekalipun satu kota pun anak memilih ngekos pun tidak apa-apa kalau asal keuangannya dia punya, dia sanggup. Karena itu bagian dari penyapian secara emosi, secara lebih kentara. Kembali penyapian emosi
Memberi jarak, mengizinkan anak untuk leluasa memutuskan sendiri itu sudah dimulai di masa SMP dan SMA, masa peralihan, masa transisi remaja. Jadi ketika 18, umur 20 tahun, ini batas yang lebih tegas. Maka apalagi kalau anak sudah menikah, ya. Jadi ketika anak sudah usia dewasa awal, umur 18-20 tahun, izinkan anak untuk mengikuti panggilan khusus Tuhan, kuliah, bekerja. Orang tua membayang-bayangi, memberi umpan balik, tapi keputusan pada anak. Karena akibatnya pun nanti anak yang menanggungnya. Nanti aku pilih fakultas kedokteran, fakultas itu kan papa mama, ayah bunda. Lah sekarang aku salah jurusan. Sekarang aku susah dapat kerja. Ya papa mama yang harus nanggung loh ya. Nah ini bedolnya, ya. Masalahnya di belakang, karena dari awal keliru. Keputusan jurusan kok yang menentukan orang tua. Iya, kenyataannya begitu ya Pak. Banyak sekali orang tua yang campur tangan dalam ikut memilihkan jurusan sekolah mana, di kota mana. Kurang tepat ya Pak? Ya, jadi bukan memutuskan, menstimulasi. Memberi rangsangan, pancingan, ngajak berpikir. Tapi tetap keputusan di anak. Sekalipun kita mungkin mendukung secara finansial. Karena kembali ini bukan soal jaminan masa depan, tapi soal jaminan apakah anak kita sedang mengerjakan pimpinan khusus Tuhan, panggilan khusus atau panggilan khusus Tuhan atau tidak. Apakah kita sebagai orang tua sedang mengikuti pimpinan Tuhan atau kita mengikuti kemauan kita. Dan jangan lupa, di masa hidup akhir kita ada pengadilan terakhir, di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan tanya, hei Sindu, aku sudah percayakan kamu sekian jumlah anak. Apakah masing-masing anak ini kamu besarkan menurut kemauanku atau tidak? Atau kemauanmu sendiri? Apakah pilihan hidupnya kamu yang menentukan atau kamu izinkan anakmu bergumul dan menemukan pimpinanku? Soalnya kan minta pertanggungjawaban loh ya. Jadi ini bukan soal masa sekarang. Ini juga masa kekekalan. Orang tua perlu sadar, aku wakil Tuhan. Aku akan dimintai pertanggungjawaban oleh sang pemilik hidup anakku. Itu Tuhanku. Bahkan dalam konteks pernikahan ya Pak, maksudnya anak yang mau menikah, orang tua juga tidak berhak menentukan, tetapi orang tua mengarahkan, memberi nasihat dan masukan, begitu ya Pak? Ya. Ya. Maka di dalam hal ini, bukan berarti ketika anak memasuki usia 18 tahun ke atas, meninggalkan orang tua, bukan berarti musuhan dengan orang tua. Atau sebebas-bebasnya, nggak peduli orang tua. Iya, bukan berarti akhirnya orang tua dihilangkan dalam memori. Tidak. Anak yang tumbuh dalam pendidikan iman yang baik, dalam pengasuhan 0 sampai 18 dengan baik, dia akan tetap punya ikatan emosional dengan orang tua. Akhirnya menghormati orang tua diwujudkan dalam beberapa apa? Mengunjungi orang tua, memperhatikan, ya, kemudian bahkan secara sengaja anak melibatkan orang tua, mana ya? Pengambilan keputusan. Bukan karena orang tua memaksa, tapi secara sukarela. Anak mengundang bukan untuk didikte, tapi untuk menjadi penasihat. Dan ini indah. Betul. Itu buah dari 0 sampai 18 tahun, ketika orang tua mendidik, membesarkan anak menurut SOP-nya Tuhan. Maka di dalam hal ini juga saya teguhkan Bu Yosi, menghormati Allah dan menghormati orang tua bukan bersifat saling meniadakan, bukan bersifat pilihan. Jadi kedua-duanya itu benar dan kedua-duanya bukan berkontradiksi, bukan bersifat bertentangan. Menghormati orang tua tetap dengan menghormati panggilan khusus Tuhan kepada anak, itu bisa dilakukan sekaligus, bukan dipertentangkan. Dan menghormati panggilan khusus Tuhan dengan tetap menghormati orang tua, bukan bersifat saling meniadakan. Maka juga dalam hal ini, tetapi ketika menghormati orang tua melawan menghormati Tuhan, maka menghormati orang tua menjadi wilayah yang hilang. Artinya ketika orang tua memberikan perintah, memberikan kemauan yang bersifat menentang kemauan Allah, anak bisa berkata, sorry ya papa mama, sorry ya, maaf sekali ya ayah bunda, aku sangat menghormati kalian sebagai orang tua, sebagai wakil Allah. Tapi untuk permintaan yang ini, untuk tuntutan yang ini, maaf. Ini membuatku akan melawan pimpinan Tuhan, melawan kemauan Tuhan.
maka untuk hal yang ini aku nggak bisa taat, aku nggak bisa tunduk. Itu benar justru di dalam Tuhan. Maka katakan, hormati, taati orang tuamu di dalam Tuhan. Sejalan dengan bahasa kita di dalam surat Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4 tadi. Bagaimana kalau orang tua tidak bisa menerima atau marah dengan sikap anak yang walaupun asertif ya, tapi dia berani tegas menolak, Pak? Misalnya kita tidak bicara tentang perintah orang tua untuk mencuri, membunuh dan sebagainya ya. Tapi misalnya tentang panggilan hidup menjadi seorang hamba Tuhan yang orang tua tidak bisa setuju gitu ya. Langsung orang anaknya belajar asertif dan berkata, maaf papa mama, tapi ini panggilan hidup saya, dan dia tetap ngotot untuk misalnya masuk sekolah Alkitab dan orang tua marah. Sejauh mana Pak anak itu boleh tetap melakukan panggilannya? Jadi kembali, kasus itu harus tunduk kepada prinsip. Situasi-situasi aktual, kekinian, situasi kontemporer, situasi yang terjadi sesaat, tunduk kepada sesuatu yang kekal, yang bersifat mutlak, prinsip itu namanya. Nah, kembali prinsipnya, hormat orang tua itu di bawah tunduk pada hormat kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika itu berbenturan, tetap anak bisa mengkomunikasikan, maaf papa mama kan pengen aku bahagia kan, pengen aku sukses kan, maka papa mama kan mengarahkan aku ke fakultas kedokteran kan, mengarahkan aku menjadi pengusaha kan. Aduh, terima kasih loh papa mama, engkau memang sayang sama aku, terima kasih. Tetapi maaf, di dalam perjalanan pergumulanku dengan Tuhan, aku menemukan berkali-kali, berulang kali Tuhan memimpin aku, meyakinkan aku lewat sebuah proses yang bisa aku pertanggungjawabkan, lewat proses yang cukup panjang, bahwa aku dipanggil untuk menjadi seorang pekerja sosial, kerja untuk melayani masyarakat di luar Jawa, di masyarakat yang kurang beruntung. Memang secara ekonomi penghasilanku akan lebih kecil, tapi Tuhan memanggil aku demikian dan aku bahagia. Mungkin kalian nggak setuju, oke, tapi aku akan bertahan dengan pilihan ini karena aku mau menghormati kalian dengan cara aku menghormati Tuhan yang juga papa mama sembah. Jadi maaf untuk yang kali ini kalau aku mengecewakan papa mama ya. Aku minta maaf sekali. Meskipun menerima resiko tadi ya, mungkin kita mengecewakan orang tua, tetapi sejauh kita melakukan di bawah takut akan Tuhan, maka itu Tuhan yang akan bereskan gitu ya Pak. Ya, itu mungkin juga tadi pada titik itu anak siap tidak dimodali. Iya benar. Oke ya, boleh kamu lakukan. Katanya Tuhanmu yang mimpin kamu ya, melayani masyarakat miskin. Tapi kamu siap dicoret dari surat warisan ya. Ya oke, papa mama, aku siap. Itu menanggung resiko ya Pak. Jangan anak bimbang kan, aku mau butuh uangnya papa mama, butuh maunya Tuhan. Itu adalah pilihan. Tidak bisa kita ambil dua-duanya dalam banyak hal. Baik Pak. Ya, maka dalam hal ini, Bu Yosi sesuai dengan bahasan kita, anak investasi orang tua, maka dalam hal ini memang anak bukan investasi orang tua. Ya, dalam hal ini, orang tua perlu menghormati anak, sebagaimana menghormati Tuhan yang memiliki anak ini. Anak ada panggilan khusus ya, orang tua mengizinkan anak ikuti panggilan khusus itu. Nah, satu sisi yang lain, bahwa sebagai wujud hormat anak yang sudah berusia dewasa, anak yang sudah punya penghasilan, maka dia bisa mewujudkan rasa hormat itu dengan menyediakan sekian persen penghasilannya untuk diberikan kepada orang tuanya. Mungkin orang tuanya masih berkecukupan, tidak apa-apa. Tapi uang itu bisa disisikan 1%, 2%, 5%, ditabung. Nah, nanti waktu ulang tahun orang tua diberikan sesuatu. Nah, orang tua kan senang. Lah, disenangkannya orang tua itu juga wujud kita mengasihi dan menghormati orang tua. Saya ngomong ini bukan kewajiban loh ya, tapi ini adalah salah satu wujud cara kita mewujudkan hormat pada orang tua yang tidak bertentangan dengan kita menghormati panggilan khusus Tuhan itu tadi. Ya, maka juga dalam hal ini, apalagi yang sudah berkeluarga, yang sudah punya suami dan istri, secara sadar dan bersengaja, secara intensional, mari sisihkan 1, 2, 3% kita budget untuk orang tua, dan ini diketahui, saling diketahui oleh suami istri. Jangan adanya uang, ini uang suami loh ya, rahasia suami, ini uang istri loh ya, nggak ada. Di dalam Tuhan perlu ada transparansi, keterbukaan. Termasuk dalam hal ini, budget ini bukan berarti bersifat kaku
ada kalanya orang tua mengalami musibah dan sangat membutuhkan bantuan. Nah, ada kalanya kita ditantang secara iman. Oke, selama ini ada budget dan aku sudah tabung, aku sudah berikan. Kok ini melampaui budget ya? Kita bukan berarti harus berkata, Papa, Mama, Ayah, Bunda, aku sudah punya budget loh ya, dan aku sudah berikan semuanya ke kalian ya. Sekarang sudah ada budget itu loh ya, untuk urusan kalian. Ada kalanya Tuhan menantang secara iman. Hai Sindu, ini ada kebutuhan mendesak. Aku mau mendorong kamu tetap memberi, melampaui budgetmu. Sebagai langkah iman. Yakinlah, kalau engkau memberi, maka aku akan memberkati kamu. Nah, ada kalanya begitu. Dan silakan didoakan. Digumuli dengan Tuhan, dengan pasangannya kalau sudah menikah. Apakah Tuhan memimpin kita mengambil langkah iman, mengurangi budget untuk tabungan kita di masa tua, untuk menolong orang tua kita yang sedang musibah, atau mertua kita yang sedang musibah ini? Kalau ada keyakinan iman, beranilah mengangkat dengan iman. Karena dia kembali jaminannya bukan budget yang kita susun. Jaminan sesungguhnya adalah pemeliharaan Tuhan. Silakan. Tapi ini bukan pola. Jadi selalu mengosongkan tabungan untuk anak, tabungan untuk sekolah anak, tabungan untuk kita, orang tua, suami istri, selalu dikosongkan untuk atas nama orang tua. Itu yang salah. Tidak tanggung jawab juga ya Pak. Jadi meskipun anak tidak boleh dituntut menjadi penyedia uang buat orang tua di masa tua, tetapi anak dengan rasa kasih, dengan rasa hormat, boleh memberikan bantuan keuangan buat orang tua, dan tentunya dengan tetap bertanggung jawab, gitu ya Pak. Ya. Nah, sisi yang lain dalam batasan orang tua menghormati anak, yaitu adalah orang tua tidak boleh haji mumpung, memperalat, memperdaya, menjadikan anak sapi perahan bagi dirinya, bagi yang lain. Ada kasus-kasus kadang orang tua lebih punya belas kasihan kepada satu dua anak yang lain yang bermasalah secara keuangan, kemudian dia minta kepada yang dianggap sudah bisa mandiri, lebih mampu, dan dia kemudian memanipulasi, membujuk-bujuk, bahkan dalam beberapa kasus membohongi. Ini untuk papa mama, untuk apa sih? Kan sudah papa mama saya kasih, ya untuk ada kebutuhan besar mendesak, pada ujungnya untuk membantu saudaranya. Dan satu sisi kadang saudara itu juga haji mumpung. Dia sedang menanggung kesalahan keuangan karena keputusan yang salah, yang semestinya sudah diperingatkan. Dan akhirnya cara gali lubang tutup lubang ini membuat sang anak yang hidupnya stabil dirugikan, sang anak yang hidupnya tidak bertanggung jawab semakin disuburkan perilaku tidak bertanggung jawabnya itu. Nah, ketika dalam hal ini orang tua kembali harus bersikap benar di hadapan Tuhan. Tetap dia adalah melihat kamu adalah hambanya Kristus. Kamu adalah hambanya Allah. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah otoritasmu sebagai orang tua sedang kamu salah gunakan, atau kamu sedang gunakan dengan benar? Karena kalau kita menyalahgunakan otoritas atasanmu, kita meminta anak yang hidupnya benar untuk selalu menanggung anak yang hidupnya salah, dan akhirnya anak hidup salah pun akan selalu terpelihara perilaku salahnya, kita menjadi wakil Allah yang bersalah. Dan Tuhan akan memberi ganjaran di dalam pengadilan terakhir kepada kita. Jadi orang tua harus bijaksana juga ya Pak ya. Walaupun memang sama-sama anak pasti sama-sama disayangi, tapi juga tidak berarti mengorbankan anak yang satu demi kepentingan yang lain ya Pak. Betul. Maka juga sejalan dengan itu Bu Yosi, kalau sang anak ini menyadari anak yang hidupnya benar, bertanggung jawab, kemudian terus dimintai orang tua, terus menerus, bukan sesekali ya, terus menerus untuk tujuan yang salah. Ada beberapa orang tua kan tidak bijak, dia memanfaatkan anak itu. Nah, maka anak yang sehat perlu berani menegakkan batasannya. Berhak menarik batasan yang tegas ya Pak. Maaf Papa Mama, untuk kali ini, untuk budget ini aku nggak bisa pergi. Oh ya, durhaka ya, berani ya menolak kemauan orang tua. Awas ya, nanti Papa Mama, Ayah, Bunda doakan apapun yang kamu lakukan pas gagal, terkutuk, sakit, penyakit semuanya, masalah akan muncul ya. Oke. Kalaupun orang tua sampai sebrutal itu, mari kita berkata, hidupku di tangan Tuhan. Hidupku bukan di tangan orang tua. Berkat itu dari Tuhan. Kalau aku hidup benar,
Tuhan pasti memberkatiku. Sekalipun orang tua mengutuki aku. Jadi kita berani ngasih batasan, menolak kemauan orang tua. Demi kita sebagai kembali anak juga adalah hamba Kristus. Yang akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana mengolah hidup dan keuangannya. Apakah menurut kemauan Tuhan atau sekedar ingin menerima penerimaan orang tua yang semu, yang bersifat sesaat itu. Kalau semua orang mempunyai pandangan yang benar, ya, melakukan yang benar dengan satu pengertian di hari penghakiman kita akan bertanggung jawab, tentunya indah ya Pak Cindu ya, masing-masing melakukan bagiannya dengan benar. Betul. Maka juga dalam hal ini Bu Yosi, untuk kita orang tua muda, orang tua yang masih aktif bekerja, mari persiapkan tabungan untuk masa pensiun kita. Setuju Pak. Ya. Sehingga tidak perlu mengharapkan anak menjadi investasi kita ya Betul. Pak. Jadi dalam hal ini cek apakah di tempat kerja kita ada nggak tabungan pensiun. Ya. Kalau misalnya kita wirausaha atau dalam posisi bekerja dalam sektor apapun yang memang tidak ada atasan atau penjamin masa pensiun, mari ciptakan tabungan pensiun sendiri. Ya, benar Pak. Datanglah ke bank tertentu atau lembaga keuangan yang diakui negara untuk kita punya upaya tabungan untuk masa tua, sehingga kembali tidak mengharapkan pada anak seperti yang tadi Bu Yosi sampaikan. Setuju Pak, kita mengharapkannya kepada Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kita, ya Pak ya. Ya. Maka dalam hal ini Bu Yosi juga, ini kasusnya sama dengan kasus anak-anak yang mengubur karir dan panggilannya demi memelihara orang tua di masa lansianya, di masa tuanya. Bu Yosi tentu pernah tahu kasus peristiwa-peristiwa seperti itu. Ya, benar Pak. Biasanya anak usia berapa atau dalam kondisi apa yang diminta merawat orang tuanya sampai orang tua meninggal? Biasanya sampai tidak menikah demi merawat orang tua gitu ya. Mungkin juga anak bungsu biasanya yang paling kecil, karena yang kakak-kakaknya sudah menikah. Dia harus meninggalkan karir, meninggalkan panggilannya untuk merawat orang tua yang sakit. Benar. Maka dalam hal itu Bu Yosi, ini kembali kepada prinsip firman Tuhan. Bukan berarti kondisi orang tua itu sabdo panitoratu. Istilah Jawa ya kembali, bahwa bukan berarti kondisi orang tua itu sebagai Tuhannya kita. Kembali kita harus bertanya kepada Tuhan. Kita bisa melibatkan tubuh Kristus. Libatkan Kristus dan tubuh Kristus, artinya orang-orang percaya yang lain. Yang mengerti, memahami situasi kita dan keluarga kita untuk turut mendoakan, berdiskusi, mencari pimpinan secara khusus. Apakah memang saya harus menunda sesaat panggilan khusus Tuhan atas hidup saya demi merawat orang tua yang, ataukah Tuhan menghendaki saya mempercayakan perawatan orang tua ini kepada orang-orang lain, entah perawat, entah parti beda, entah komunitas tertentu yang bisa menggantikan tugas perawatan ini, sementara saya pergi mewujudkan panggilan khusus Tuhan. Dan saya tetap memperhatikan lewat telepon atau lewat kunjungan selama seminggu sekali, kunjungan sebulan sekali atau periode tertentu. Bahkan mungkin bantuan keuangan ya Pak ya. Tetap kita menyediakan diri untuk mensupport. Jadi semangatnya bukan mengubur panggilan khusus Tuhan demi orang tua, atau semangatnya orang tua itu siapa sih? Itu panas. Panggilan khusus Tuhan yang lebih mulia. Jadi bukan hitam putih tapi kita ada ruang abu-abu. Ada hikmat. Tepat. Ada hikmatnya. Untuk konteks saya ini, hikmat apa yang Tuhan berikan? Pimpinan khusus apa yang Tuhan mau berikan sebagai jawaban atas situasi pelik ini? Tinggalkan tubuh Kristus, bawalah dalam doa, bahkan mungkin doa dan puasa, mencari pimpinan khusus Tuhan. Jangan sekedar ikuti pikiran orang tua, pikiran rasa bersalah kita, tapi lebih dari itu semua, Tuhanlah yang memiliki hidup orang tua. Tuhanlah yang memiliki hidup kita. Cari pimpinan secara khusus ini. Tentu akan memberikan hikmat dan damai sejahtera. Sebagai penutup Pak, apa yang Pak Sindu mau tekankan dan pesan kepada orang tua ataupun anak yang sudah dewasa? Jadi saya mau sampaikan Matius 6 ayat 33, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain yang dikhawatirkan, dikejar-kejar orang tidak mengenal Allah, akan diberikan Allah juga kepadamu. Saya ambil dari kutipan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya juga mau sikir satu ayat yang terakhir,
Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, akulah dia Tuhanmu. Akulah dia Tuhanmu yang akan memeliharamu. Akulah yang menciptakanmu. Akulah yang akan menggendongmu. Akulah yang akan memeliharamu. Akulah yang akan menyelamatkanmu. Jadi mari lewat dua bagian firman Tuhan ini meneguhkan kita bahwa libatkan Tuhan, tunduk pada Tuhan, percayakan hidup pada Tuhan, dan setia lakukan bagian kita sebagai anak, setia lakukan bagian kita sebagai orang tua ataupun orang tua yang sudah berusia lanjut, bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber aman, pengharapan, dan pertolongan kita, melampaui keterbatasan kita, keterbatasan anak kita, keterbatasan keadaan kita. Ya. Kalau masing-masing baik anak ataupun orang tua menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya dan sumber pertolongannya, maka semuanya pasti akan indah ya Pak ya. Benar. Maka Tuhan berjanji akan ada tadi kecukupan ya, akan terjadi pemeliharaan, akan terjadi pertolongan Tuhan. Wow, janji Tuhan luar biasa indah. Amin. Buat kehidupan kita. Terima kasih Pak Sindu. Saya percaya apa yang kita bicarakan ini menjawab pertanyaan rekan-rekan pendengar sekalian. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang anak investasi orang tua bagian kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LPKK, Jalan Cimanuk nomor 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam acara